Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat This Way? Saya kembali Devi Alamsyah dalam program Good Time. Kali ini saya mau bahas soal hubungan industrial ya. Kebetulan saya mengundang teman saya yang sekarang juga aktif di Serikat Perburuhan dalam mengikuti kondisi perburuhan di Kaltim dan Samarinda ya khususnya. Selamat datang Bapak Yoyo Sudarmanov. Sudarmanov apa Sudarmanto? Sudarmanto. Apa kabar Pak Yoyo? Lama nggak ketemu ini? Iya lama Kang. Ini aku dulu namanya Sudarmanov. Maksudnya apa? Nama panggilan aja kayaknya yang Sudarmanov tuh. Kelihatan biar kayak Rusia gitu. Oh gitu. Teman-teman yang ngasih. Tapi nama aslinya? Sudarmanto. Yoyo Sudarmanto. Ya. Gitu. Tapi Sudarmanov ini plesetan karena saya bingung ini kok ada manopnya gini gitu kan, susah orang Akrab kali ya. kalau Samarinda, asli Samarinda kan, Iya lahir di Samarinda kan jarang pakai nama Nop gitu ya, kecuali kalau Rusia sana kan gitu. Memang kiblatnya ke Rusia ini? Enggak sih. Suka aja ya, lebih senang gitu ya. Dan itu sejarah. Nama itu memang panggilan dari teman-teman atau ya, kamu mengarang sendiri? Enggak, mencitrakan diri? Enggak. Teman-teman manggil gitu ya? Ya. Oke. Kita ngomong perburuan nih. Oke. Sebetulnya kami di SW Kaltim sudah mengundang dari HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kaltim. Cuman yang bersangkutan berhalangan hadir gitu ya. Jadi kita lanjut dengan Mas Yoyo. Kita panggilnya Mas ya. Oke. Dan mudah-mudahan nanti panggil Bung aja juga nggak apa-apa. Bung ya. Mudah-mudahan juga nanti HIPMI bisa hadir pada kesempatan berikutnya ya. Nah sebetulnya saya mau diskusi nih, ngobrol. Nah kebetulan Bung Yoyo ini kan, Mas Yoyo apa Bung ya? Bung aja. Bung. Biar akrab. Bung Yoyo ini masih muda gitu dan sudah aktif di berbagai organisasi ya, termasuk juga di perburuhan itu. Ya, dan sempat juga di organisasi jurnalis ya. Sempat. Aliansi Jurnalis Samarinda. Independen Samarinda. Ya. Oke. Jadi yang betul mana? Ini Aji sebagai jurnalis, sebagai aktivis buruh, atau sebagai apa sekarang ini? Atau politisi? Bekerjanya sebagai jurnalis. Oke. Ya kan, berproses sebagai jurnalis. Organisasinya Serikat Buruh. Oh gitu. Ya. Terus jadi politisi juga karena kemarin saya lihat nyalon juga itu ya. Oh iya, 2024 kemarin Pileg. Ya. Itu berarti jadi berniat juga untuk di politik. Kan lengkap nih, jurnalis, buruh dan politisi. Pasti arahnya mungkin ke sana gitu. Oh, mau tetap ke politik ya. Kenapa? Nggak cukup di Serikat Buruh? Karena untuk menentukan kebijakan perlu partai politik, kendaraan politik sih. Jadi bayangannya Bung Yoyo ini kalau misalnya masuk partai politik bisa masuk dalam ruling system kebijakan. Betul. Dan bisa mempengaruhi situ kebijakan. Iya. Membawa kepentingan kelas pekerja. Tetap itu yang dasarnya ya. Ya. Oke. Menarik ini karena saya bahas begini. Pertama sebelum masuk ke ini kan kondisi perburuan ya. Sebelum masuk ke kondisi perburuhan di Kaltim dan di Samarinda tentunya, saya mau tanya dulu nih, bisa nggak kenapa ya sampai sekarang buruh dan pengusaha ini selalu dikontradiksikan, ya kan? Ya. Benar nggak? Bertentangan. Selalu dipertentangkan. Ya, bertentangan. Kenapa? Nggak bisakah rukun itu? Artinya sebetulnya kan antara pengusaha dan buruh itu harusnya menjadi satu kesatuan karena ini kan nggak bisa dipisahkan. Betul. Pengusaha membutuhkan pekerja, sementara pekerja membutuhkan misalnya pendapatan atau misalnya pekerjaan yang layak kan begitu toh. Nah harusnya ini kan menjadi sinergi. Tapi kan kalau lihat sekarang kelihatannya misalnya serikat ya terlalu sektoral sehingga dia lebih banyak ngomongin masalah bagaimana buruhnya. Nah, pengusaha juga sama akhirnya kan begitu. Nah, bisa nggak misalnya antara dua sektor ini
menjadi satu yang sinergis gitu justru. Memungkinkan nggak begitu? Oh, Ya, terima kasih kepada Bung Depi, juga abang saya. Jadi terkait dengan masalah perburuan ini, sebenarnya itu kan kenapa tidak bisa berdamai gitu kan, karena ada tarik menarik kepentingan, terutama hal normatif gitu kan, cara upah, jaminan sosial, dan lokasi pekerjaan yang tempat kerja yang nyaman gitu kan. Nah, ketika itu tidak disediakan kan jadi tidak berjalan produksi gitu kan. Jadi tidak maksimal lah. Nah, dan di situ sebenarnya saya pikir disitulah sebenarnya peran dari serikat buruh untuk bisa memberikan edukasi, bisa memperjuangkan hak, gitu kan, hak-hak buruh tentunya juga kewajibannya lebih dulu dilakukan kan. Kewajiban itu maksudnya? Kewajiban buruh. Kewajiban sebagai pekerja buruh. Betul, ya. Ketika kewajiban sudah dilaksanakan, maka pengusaha wajib memberikan hak gitu kan, yang buruh. Nah, tapi kadangkala memang banyak hal tersebut tidak dilaksanakan gitu kan, ditunda-tunda, bahkan ada yang ditunda-tunda, dan mungkin ada pengusaha yang nakal meninggalkan kewajibannya tadi gitu. Jadi di posisinya adalah bagaimana juga serikat buruh ini mendorong pemerintah sebagai penengah dari perselisihan ini gitu, agar bisa tercipta solusi-solusi gitu. Dan peran pemerintah juga perlu andil, saya pikir gitu kan, karena juga di situ peran mereka juga termuat dalam undang-undang ketenagakerjaan, terus fungsi dan tugas untuk memberikan pekerjaan yang layak, kesejahteraan dan segala macamnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi melalui Dinas Tenaga Kerja. Bung sudah kayak pejabat ya. Gini, artinya nggak memungkinkan. Memungkinkan dia karena ada tarik menarik itu nggak memungkinkan bisa sebetulnya ngomongin sinergi. Misalnya kan seneng tuh kalau misalnya buruh dan pengusaha itu ngomong bareng-bareng, kita ngomongin apa nih gitu. Lebih komunikatif, lebih komunikatif, lebih mestinya cair. begitu. Tapi kan mestinya begitu ya. Mestinya artinya tim serikat buruh tidak menutup peluang itu kan? Tidak. Cuma yang terjadi tarik menarik itu tadi. Ya, karena tadi maunya pengusaha ini untung terus gitu kan. Ya meninggalkan komunikasi yang baik gitu. Artinya kan harusnya pengusaha harus dianggap buruh pekerja harus dianggap sebagai manusia, aset gitu ya. Juga, ya. Jadi sebetulnya kondisi yang harmonis itu diharapkan, buruh juga berharap itu ya. Tapi memang karena kondisinya tadi ada pengusaha yang nakal itu sehingga tidak bisa terrealisasi gitu ya. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya, banyak nggak pengusaha yang nakal? Atau ada pengusaha yang baik nggak? Ada aja dalam koridor baik itu dalam koridor perburuhan ya. Iya. Ada juga. Ada contoh. Menurut kita yang baik itu dia menjalin komunikasi yang baik. Kepentingan perusahaan seperti apa yang dia bisa sejalan sama buruh gitu. Nah, jadi misalnya ada target produksi nih, gitu kan, dari perusahaan. Nah, pengusaha atau lewat manajemennya bisa berkomunikasi gitu kan dengan buruh lewat serikat buruh misalnya, sekian gitu targetnya. Jadi mengerti nih buruh bahwa ada target yang harus dikejar, dan soal salari upah ini juga harus harus jelas gitu. Jadi buruh memahami gitu kan, dan dia bekerja juga memiliki motivasi gitu, gitu. Nah, pertanyaannya begini, katanya
Banyak orang ketika masuk serikat buruh atau ada serikat buruh di situ malah produktivitasnya menurun. Artinya kehadiran serikat buruh di situ tidak memberikan dampak positif bagi produktivitas perusahaan kan begitu. Nah, apakah memang seperti itu yang diajarkan di serikat buruh atau memang justru serikat buruh mendorong untuk peningkatan produktivitas? Ya, memang serikat buruh dan itu kan pasti dikeluhkan oleh pengusaha atau ada serikat buruh kok malah ngeyelnya tambah kenceng, ngomongnya tambah berani, tapi produktivitasnya menurun. Ya. Nah begitu. Nah itu banyak juga dikeluhkan begitu. Tapi apakah memang seperti itu yang menjadi apa? Apa yang diajarkan atau yang mungkin menjadi iklim di serikat? Jadi ya memang anggapan itu memang senjata yang paling ampuh untuk melemahkan buruh. Faktanya enggak serikat, ya? Ya. Okay. Karena di sana gitu kan soal yang seperti itu tidak benar gitu. Nah, tidak benar. Bahkan sebenarnya buruh ini dia pengen apa sih target yang laksanakan diinginkan oleh perusahaan? Diinginkan perusahaan selama berapa bulan jangka waktu tertentu gitu kan. Nah, yang pasti ketika buruh itu protes atau apa ya mestinya perusahaan juga apa ya mengakomodir atau mewadahi, mendengar, paling tidak mendengar dulu lah. Mendengar. Kebanyakan yang kita lihat itu perusahaan dia tidak mau mendengar apa keluh kesah buruh gitu kan. Jadinya disepelekan. Nah, disepelekan gitu kan. Dan nggak dianggap sebagai mitra, nggak dianggap sebagai aset tadi oleh perusahaan gitu. Dan cenderung dia ditekan gitu. Nah dalam kondisi tekanan ini yang terjadi tadi mogok. Nah jadi kan ketika mogok terjadi target-target perusahaan mungkin yang sebelumnya jadi tidak terlaksana karena ada hadangan tadi, ada terganjal yang belum komitmen yang belum selesai bahasanya. Atau salari atau upah yang belum dilaksanakan oleh perusahaan. Nah jadi pada akhirnya juga memang serikat buruh ini juga memang harus disiapkan pengetahuan, edukasi tentang terutama soal PKB-nya Kang, perjanjian kerja bersama. Ya. Nah ini yang sebenarnya banyak dilanggar itu di posisi di perjanjian kerja bersama tadi atau MOU tadi. Karena kan kalau sudah MOU antar perusahaan dan buruh melewat tadi PKB, surat perjanjian bersama, ini kan sudah sama-sama dilaksanakan gitu. Tapi yang paling banyak saya temukan gitu kan di beberapa tempat pengusaha ini rata-rata dia tidak melaksanakan PKB tadi, sehingga ngamuk lah. Ini PKB bukan partai ya? Bukan. Perjanjian kerja bersama. Bersama. Itu yang menjadi rujukan antara buruh dan pengusaha. Pegangan ya untuk bekerja. Oke, kita terkait kondisi Samarinda ya atau Kaltim. Ini kan kemarin kita ngundang juga BPS tuh ya. Pak Yoyo ini kan kebetulan juga ngamati ya. Karena ini saya lihat dari CV-nya Bung Yoyo Sudarmanto ini Serikat Buruh Samarinda, Serindra ya? Iya, Serindra. Terus staf Departemen Penelitian dan Pengembangan Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Luar biasa ini. Terus berikutnya adalah anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, KPBI. Artinya kan Anda berpengalaman, Bung Yoyo ini, dan juga bisa mengikuti kondisi terkini ya soal regulasi dan kondisi perburuhan. Nah, Kaltim ini, Bung Yoyo, kan kemarin BPS cerita terkait dengan adanya pelambatan ekonomi sekitar sekarang posisinya di triwulan pertama itu sekitar 4%, dulu biasanya 6%. Nah, pelambatan ekonomi terjadi di beberapa sektor. Salah satunya adalah pertambangan, konstruksi. Misalnya karena pengaruh IKN konstruksi kan mungkin bisa jadi maksud pekerja informal ya atau pekerja borongan gitu ya. Nah, bagaimana yang dirasakan sampai saat ini ya? Misalnya
apakah kondisi perburuan di Kaltim dengan adanya perlambatan ekonomi ini terasa nggak? Misalnya apakah terjadi gejolak pemutusan hubungan kerja atau justru nggak ada pengaruhnya, masih fine-fine aja, gitu. Gimana? Ya pasti berpengaruh, terutama soal kesejahteraannya gitu. Kesejahteraan ada banyak kasus juga, semisal gaji tertunda sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada kasus? Itu di sektor apa? Misalnya kayak kemarin di PT-nya nggak apa-apa disebut aja. 2024 itu di perusahaan kayu. Perusahaan kayu PT Sumalindo Lestari Jaya. Sumalindo Lestari Jaya. Itu tahun 2004? 2004 ya, akhir 2004 lah. Oke. Akhir 2004. Okay. Baru selesai. Ada keputusannya gitu. Ada hasil tripartitnya ada. Oke. Gitu. Itu gimana kasusnya? Nah, itu terjadi perlambatan juga karena COVID kan. Karena itu kan udah lama banget. Dampak-dampaknya lah. Dampaknya kerasa. Karena kan basis produksi komoditasnya itu dijual keluar, ekspor. Gitu untuk kepentingan di sana. Jadi kan terjadi penurunan permintaan gitu. Jadi berpengaruh juga di terhadap pekerja, gajinya lambat gitu kan. Terus BPJS-nya lambat dibayar gitu. Jaminan sosialnya dan banyak lah yang lain, terutama soal hak normatif itu yang sedang diperjuangkan. Jadi menurut saya sendiri itu sebagai contoh perlu ada jaring pengaman sosial, saya pikir, untuk jalan tengah gitu kan. Jalan tengah, jaring pengaman sosial, semisal ada seperti apa itu? Asuransi misalnya, asuransi bagi buruh yang dia tidak lagi bisa bekerja atau di PHK pesangon gitu kan. Di PHK mereka kan sudah ada pesangon. BPJS tenaga kerjaan. Betul. Tapi perusahaan juga harus menyiapkan itu karena di luar BPJS tenaga kerjaan. Betul, pesangon gitu. Karena itu sudah menjadi tugasnya. Enggak, kalau pesangon kan ada. Oke. BPJS tenaga kerjaan kan misalnya ada. Jaring pengaman apa lagi yang diperlukan atau yang diminta oleh serikat atau buruh? Serikat buruh. Kan BPJS tenaga kerjaan ada nih. Itu kan juga ada JHT-nya kan, jaminan hari tua toh. Terus kemudian pesangon kan memang kalau ada harus ditunaikan. Terus juga ada ada peraturannya gitu. Ya. Terus jaring apa lagi yang dibutuhkan selain itu? Misalnya jaminan sosial. Jaminan sosial apa lagi? Jaminan sosial yang dia bisa terutama dia bekerja masih bisa kan, kepastian masa depan dia bekerja itu masih ada. Terus ketika dia di PHK, dia bisa melakukan aktivitas pekerjaan yang lain misalnya, itu menjadi jadi modal gitu maksudnya. Misalnya jadi modal. Dan berarti JHT sama itu enggak cukup? Tidak cukup, bahkan ada yang perusahaan tidak membayar gitu. Bahkan perusahaan yang membayar. Tidak membayar. Terus kalau tawaran buruh apalagi tambahan itu? Oke lah kalau misalnya perusahaan yang membayar itu kasuistis kan. Apa yang ditawarkan oleh serikat buruh itu terutama terkait dengan jaring pengaman apalagi, jaminan sosial apalagi yang diminta? Nah, kalau itu nggak cukup? Karena kan buruh ini kan dia tumpuan ya kan, ekonomi suatu wilayah gitu kan. Jadi perannya juga besar. Di dalam undang-undang juga diatur juga bagaimana aturan bipartit, tripartit, ada tripartit kabupaten, tripartit provinsi. Nah, serikat buruh yang terlibat dalam tripartit daerah gitu kan bisa memastikan itu, misalnya membentuk satgas. Misalnya ini baru-baru ini kebijakannya presiden soal satgas ketenagakerjaan yang dia antisipasi ketika PHK besar-besaran itu berlangsung. Ya. Jadi keberlanjutan bisa terus bekerja itu di ruang-ruangnya dibahas di sana gitu. Jadi tidak satu arah gitu namanya. Artinya ini
mengapresiasi rencana presiden Iya. terkait Satgas itu. Satgas Ketenagakerjaan. Dan itu dianggap positif. Positif. Karena di situ kawan-kawan buruh tadi yang karena kan ini kan tugas mereka itu kan Ini bagian dari jaring sosial juga. iya masalah, upaya Upaya untuk jaring sosial, upaya dialog, supaya dialog untuk menengahi itu. Supaya nggak di PHK. gitu. Betul, ya. Tapi kalau perusahaannya nggak mampu lagi, nggak terus harus di PHK gimana ceritanya? Nah, sebenarnya itu kita sedang membicarakan bagaimana buruh bisa mengelola pabriknya sendiri misalnya. Kalau masih ada Kalau pabrik mengelola ya, pabriknya bukannya buruh dong, pengusaha. mengelola pabrik, iya karena sudah perusahaan tadi nggak sanggup, Iya, buruhnya yang mengelola. buruhnya yang mengelola, gitu. Itu gimana? Itu ada aturannya? Memang aturannya aturannya memang belum ada. Jadi gitu, itu belum ada. Siapa yang punya ide? Tapi kan dari perusahaan itu kan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun buruh itu bekerja di sana. Kan? Harus perusahaan tidak bisa ngelola dan buruh pengen mengelola itu. Buruh pengen mengelola itu, negara harus menyiapkan lah regulasinya, membantu bagaimana pemasaran hasil produksinya, gitu-gitu. Sudah ada contohnya itu? Saya pikir itu contoh di Indonesia sih rasanya belum, gitu. Tapi secara gagasan dan ide perlu dicoba karena kalau kita lihat evaluasinya, gitu kan, misalnya penyelesaian masalah antara buruh dan pengusaha itu di PHI itu, ya, kan? Pengadilan Hubungan Industrial. Terus kalau juga mental gitu kan, nggak ada titik temu, dia bisa ke Mahkamah Agung gitu-gitu. Nah, soal aset tadi, ya kan, aset perusahaan yang terhitung misalnya perusahaan itu berhutang kepada buruh karena tidak bisa membayar. Jadi gimana dong mau perusahaan berhutang posisinya, tapi ada hak perusahaan di situ, ada hak buruh di sana, dan mestinya tugas di situ kan ada tugas pengadilan tata usaha gitu, pengadilan niaga. Ya, niaga harusnya kan bekerjanya itu cukup lama kan, panjang waktunya. Dan setahu saya itu kalau nanti perusahaan nggak bisa membayar, bangkrut lah katakan gitu, terus tidak bisa membayar, itu ada perusahaan ada pengadilan niaga itu yang akan memutus, dipilotkan. Nah, selama dipilotkan itu, setahu saya itu nanti kan ada beberapa aset. Nah, dia akan rekap tuh perusahaan itu punya hutang kemana aja. Misalnya satu, hutang upah buruh ada ya nggak nunggak. Kalau ada dicatat pertama kan. Ada nggak ke hutang ke pihak luar. Nah, itu nanti apakah asetnya ini kalau dilelang mampu nggak memenuhi itu, gitu loh. Misalnya satu, asetnya banyak nih, satu kan dibayarkan dulu upah buruhnya. Betul. Yang kedua dibayarkan utang-utangnya. Tapi setahu saya nggak ada tuh cerita bagaimana buruh akhirnya jadi mengelola itu. Nah kalau sudah kayak gitu nggak berkelanjutan. Yang kedua dia abis itu ya udah, karena memang perusahaannya dianggap pilot dan tidak mampu. Entah itu karena misalnya produksinya yang menurun, ya kan, misalnya kalau ekspor impor tiba-tiba ekspornya di stop dan akhirnya menurun terus gitu kan. Atau karena misalnya salah kelola, bisa jadi kan, misalnya antara pendapatan dan pengeluaran lebih besar pasak daripada tiang kan. Atau ada faktor lain, misalnya karena bencana kayak COVID. Dengan adanya COVID kan akhirnya orang nggak bisa bekerja, perusahaan nggak bisa berproduksi beberapa tahun. Begitu memulai lagi kan sulit tuh, karena ada bencana itu toh. Nah, akhirnya mati di situ. Keputusannya biasanya begitu. Tapi kalau keputusan untuk mengambil alih, saya baru dengar ini. Tiba-tiba misalnya buruh mengambil alih itu. Mengelola. Artinya kan mengelola kan mengambil alih. Ya. Pengelolaan nanti kan di situ strukturnya gimana? Nah, gimana tuh? Idenya gimana? Idenya sih menarik, tapi seperti apa teknisnya? Tentu dan itu aturannya dipimpin sama serikat kan, karena yang punya jadi serikatnya jadi pengusaha dong. Kesadaran untuk mengelola itu, membimbing bahasanya. Gini, serikat ini memang sudah lama di situ. Ya mungkin ada yang paham manajemen juga kan, karena udah lama di perusahaan. Tapi kalau serikat mengelola itu, berarti serikat jadi pengusahanya dong. Dia sebagai membimbing sih, memimpin. Jadi pengusahanya siapa? Teman-teman sendiri yang ada di dalam. Karena kan pengusaha kita evaluasinya tadi sudah gagal, ya kan? Manajemennya sudah gagal.
Maksudnya tetap dipertahankan sementara Biasanya. buruh Oke, mau oke, oke. berkelanjutan kan. Biasanya mungkin ada ditawarkan lagi dong. Misalnya ada nggak yang mau jadi investor melanjutkan itu sebelum pilot? Kan mungkin sebelum pilot itu kan pasti si pengusaha akan atau beberapa mediator mungkin ya yang bisa memfasilitasi pengusaha itu. Apakah ada investor? Misalnya kayak kayu gitu semua. Kalau misalnya itu bukan, kalau BUMN kan nanti kaitannya pemerintah mau nggak melakukan melanjutkan itu. Nah kalau misalnya swasta kan nggak bisa diatur toh, artinya mau nggak investor lain masuk membiayai supaya itu hidup lagi. Nah itu memungkinkan. Oh misalnya ada perusahaan ini, oh saya ambil alih, karyawannya saya bayar, saya ambil alih gitu. Nah itu memungkinkan sehingga tidak jadi pilot. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau karyawannya ngelola, ini agak rancu. Dari antara karyawan itu siapa yang berhak? Terus bagaimana regulasinya? Ini belum ada ini. Betul. Belum ada ini. Secara ide dan gagasan. Artinya ketika dia, oh saya yang akan mengelola serikat buruhnya atau ditunjuk di situ, artinya dia kan sebagai pengusaha. Ya kan? Bener nggak? Mengelola. Bersama. Mengelola bersama. Ya kan? Itu sebagai pengusahanya. Nah kalau misalnya mengelola bersama, berarti ini pengusaha dan buruhnya nggak ada nih. Kontradiksinya nggak ada. Nggak ada memang, betul. Nggak ada. Terus gimana itu? Ya, konsepnya gimana? Menarik, teman, harus dijelentrehkan menjadi konsep yang mungkin masih bisa dilakukan. Betul. Karena kan misalnya ketika itu mati dalam ini ya, perusahaan mati dan berutang misalnya, bukan hanya ke karyawan kemana, artinya kan butuh modal lagi. Untuk menghidupkan itu, misalnya buruh mau mengelola itu, bisa nggak buruh pekerja itu mau patungan membiayai itu? Atau misalnya mencari investor lain. Nah, kalau misalnya biasanya rata-rata begitu tuh, ada investor lain. Tapi kalau enggak, saya kira jarang loh itu yang nemuin tiba-tiba buruh mengelola dan membiayai itu. Ya, jadi kalau prinsipnya ini kan kalau dikelola bersama, artinya kan tidak mengejar keuntungan, ya kan? Pertama-tama dia tidak mengejar keuntungan, tapi keberlanjutan dulu, ya kan? Bagaimana bisa bertahan dari waktu ke waktu, ya kan? Bisa menggerakkan mesin. Berlanjut itu nggak mungkin tanpa keuntungan. Betul. Berlanjut itu pasti harus untung. Orientasinya. Iya. Artinya kalau kamu mau berlanjut, tetap harus ada keuntungan. Cuman keuntungannya mungkin tidak tetap digulirkan untuk produktif ya, produktivitas supaya tidak investasi kemana-mana gitu loh. Tapi kan dia harus untung. Kalau nggak untung, antara kos produksi dengan uang masuk dan kos nggak seimbang aja rugi. Terus siapa yang membayar? Kan harus untung. Betul. Karena keberlanjutan harus untung, benar kan? Betul. Cuman orientasinya ini kan ada mengejar keuntungan. Kalau pengusaha kan mengejar keuntungan dia kan, ya kan? Keuntungan yang dikejar. Sementara buruh ini kan dia keberlangsungan hidup. Artinya sebetulnya kalau nggak ngomongin keuntungan yang besar, masih bisa hidup aja? Masih bisa hidup. Oh gitu. Ya kan? Artinya kan dia sesuai juga dengan pasar, gitu kan? Kalau memang produknya itu tidak laku di pasar, mereka bisa mengganti dengan produk lain, gitu. Misalnya yang tadinya plywood kayu, karena mesinnya ini masih bagus, digantilah produk yang lain yang lebih cocok di pasaran, yang akhirnya memang ini jadi lab juga, jadi pertaruhan juga bagi industri juga. Hanya saja ini dia lebih rasional ketika dikelola sama buruh di dalam pabrik itu sendiri daripada mereka tidak jelas. Ini kan kasusnya perusahaan pabrik sektor informal ya? Sektor formal ya? Formal ya. Oke. Padat karya. Buruh pabrik lah gitu ya. Buruh pabrik gitu. Tapi kan kalau di Samarinda ini kan formal tadi, pabrik tadi kan sudah menurun gitu. Menurun dia. Kebanyakan jadinya ke sektor jasa, perdagangan gitu-gitu. Gini. Nah, ini bagus. Pernahkah Anda kemukakan ide ini? Di mana aja? Kalau menjadi bahan diskusi serikat di tempat saya ada. Sering dibahas? Ya bersama teman-teman akademisi sih. Akademisi. Ya. Dan itu gimana? Apa ide konkret? Bukan ide konkret. Diregulasi soalnya. Lebih ininya ke regulasi. Gitu. Karena pengusaha tidak akan pernah mau dia menyerahkan
pekakas produksi ya kan kepada buruh gitu. Kepada buruh. Iya, oke. Dia tidak mau menyerahkan. Kan begini, Problemnya di situ. perusahaan kan itu kan bagian dari alat produksi. Kalau dia menurun, terus dia dinyatakan pilot, artinya kan itu menjadi ganti rugi toh. Alat itu dijual, jadikan ganti rugi untuk bayar upah, untuk bayar apa. Nah, kalau misalnya buruh mau ngambil itu, ini posisinya dipilotkan atau enggak? Tidak, saya pikir tidak. Tidak perlu kalau memang sudah tidak Kalau udah sanggup. dipilotkan kan sudah masuk ke dalam persidangan pengadilan niaga toh. Iya. Artinya ya harus beda. Berarti kan sebelum itu. Iya. Karena memang regulasinya belum ada seperti itu kan. Hadangannya itu tadi. Ya, kita lanjut lagi tadi ya. Oke. Ini agak menarik nih. Jadi diskusinya adalah bagaimana mengambil alih perusahaan itu ya. Dan itu siapa yang pernah diajak bicara dari akademisi kah atau apa? Ya, akademisi orang Indonesia, kuliahnya di Jepang. Kuliah di Jepang, siapa bersama namanya? NGO sih. Oke. NGO apa yang sudah pemerhati buruh. Oke, apa hasil diskusi itu apa? Ya, memungkinkan atau enggak? Memungkinkan ketika itu didukung sama regulasi. Sama berarti kan dari politik willnya pemerintah lah. Pemerintah berkehendak soal itu. Kalau itu tidak ada juga akan sulit. Jadinya nanti tidak terrealisasi, masih dengan menggunakan sistem yang lama. Kalau misalnya itu dikasih ke buruh dikelola bersama terus ini gagal lagi, apa yang akan dilakukan? Belum coba sih ke sana. Ya belum coba. Karena yang sudah ada sudah gagal. Perlu ada skema baru. Ada yang sudah gagal? Yang hari ini yang masih menggunakan sistem sekarang kan gagal. Dimaksud gagal itu kan tidak bisa mengcover dari misalnya 100% gitu kan. Paling yang berhasil diraih 10% gitu aja. Jadi sisanya tuh 90%-nya habis karena lama di usia juga, karena kan pasti punya ada daya tahan juga perjuangannya buruh itu untuk Iya. Kan gini, kalau misalnya di antara buruh itu ada yang pasang badan, misalnya begini, oke, ini perusahaan saya aja yang lanjutin ngelola. Saya jadi pengusahanya, saya punya modal begini-begini. Mungkin masih bisa, memungkinkan ya. Tapi kalau kelola bersama, sistemnya agak rumit, gimana gitu. Karena ini struktur buruh pengusaha ini kan dia yang berusaha nih. Gitu, dia yang berusaha. Artinya, kecuali kalau pemerintah ya, kalau pemerintah yang ngelola kan beda atau BUMN. Kalau usaha ini kan memang memang dia butuh modal toh. Permodalannya, operasionalnya, asetnya. Nah ini kalaupun misalnya punya orang, terus tiba-tiba mau diambil alih, kan ini harus dihitung asetnya. Asetnya misalnya milik si A nih, si pengusaha. Dia menyatakan dirinya pilot tidak mampu. Sebagian dibagi untuk bayar utang-utangnya, sebagian lagi tetap miliknya dia. Nah kalau mau diambil buruh kan tetap harus ada hitungan nih. Ya, tentu yang setara kan. Iya, misalnya hitungan setara, oke ini berapa? Oh misalnya sisa 2M misalnya 2 miliar. Artinya kan harus diganti dulu ke pengusaha itu kalau mau diambil. Siapa yang mau ganti di antara buruh itu? Nah, karena ini aset properti perusahaan dan itu ada pemiliknya. Yeah. Misalnya pemegang sahamnya ada 2, 3 kan gitu. Artinya kan pemegang saham lo ini kan aset punya kita. Tetap harus kamu ganti dong. Kan hakmu sudah kubayarkan nih, utang-utangnya sudah diganti, tapi bisa berapa? Kan logikanya begitu. Nah, kalau pengelolaan bersama itu bagaimana? Aku masih agak repot. Siapa yang tampil dia menjadi pengusahanya dalam hal ini kan gitu. Oh saya jadi pengusahanya, yang lain tetap aman, saya akan. Nah kalau misalnya ada investor baru masuk ke situ, dengannya pasti polanya sama lagi. Ada investornya, ada pemegang sahamnya, ada buruhnya, ada manajemen gitu. Kan polanya begitu tuh. Nah tapi kalau manajemen buruh di antara itu siapa yang mengelola? Atau serikat yang mau tampil? Nah serikat tentu harus memodali dulu. Nah, kalau serikat modalnya kan nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti artinya serikat yang mengambil alih, ngemodalin usaha itu supaya tidak jadi bangkrut, kan gitu. Yeah. Nah, itu nggak malah bagus, nggak ada masalah toh. Jadi serikatnya sebagai investor. Pertanyaannya serikat ada nggak yang terjadi investor ini, kan gitu? Belum ada sih. Belum ada kan? Nah ini makanya tapi menarik diskusinya ini
menarik bagaimana sih sebetulnya ketika itu mau pilot dan orang-orang yang di perusahaan itu pingin mengambil alih atau pingin melanjutkan itu kan gitu toh. Itu kan menarik kan gitu. Karena mereka secara produksi tahu, tapi belum tentu secara permodalan, manajemen yang di tingkat tinggi kan. Karena kan pengusaha pasti dia punya koneksi. Betul. Punya bagaimana ngurusin misalnya kalau ekspor impor kan begitu toh. Dan itu kadang mungkin sebagian buruh nggak masuk ke situ. Ya lebih banyak ke produksinya kan, tapi yang bagaimana dia koneksi dengan apa-apa kan nggak tahu kadang ya kan. Sebagian nggak tahu ya. Ada mungkin yang tahu yang di manajemen toh. Gitu. Nah, itu saya kira perlu ini, tapi jadi pembahasan menarik gitu. Ya. Yang saya mau ceritakan begini nih, Pak Yoyo. Bung Yoyo ini kan, ini kondisinya di China ya. Saya mau cerita China nih. Di China itu, ini saya tahu dulu kan komunis kan, memang komunis kan. Jadi ideologinya adalah buruh tani gitu. Tapi pada perkembangan lanjutnya sebelum Xi Jinping kalau nggak salah, presiden sebelum Xi Jinping itu menambah satu ideologi namanya yang harus dilindungi adalah pengusaha. Jadi buruh, tani, pengusaha. Ini komunis sudah berkembang. Nah sekarang zaman Xi Jinping udah keluar lagi. Kalau di sana mungkin dasar-dasar negaranya atau hal yang harus konstitusinya itu adalah sains. Cina sudah menganggap berarti antara buruh, pengusaha ini sudah harus dilindungi oleh negara sebagai bagian dari karena kan bisa buruh tuh nggak bisa juga kalau buruh nih. Ternyata harus pengusaha mereka kasih peran khusus sehingga akhirnya jualannya kemana-mana nih. Pengusaha-pengusaha Cina kemana-mana kan untuk menjual produk buruhnya tadi. Yang berikutnya sekarang sains. Artinya apa? Kalau saya lihat loh, Cina komunis ini sudah mulai berkembang ke dia nggak hanya ngomongin buruh, buktinya kan kayak Jack Ma itu udah hampir terkaya dunia kan kemarin kalau nggak di stop mendapat investasi paling besar. Gitu. Nah tapi ini sudah mengarah ke situ nih yang misalnya, artinya kan mereka sudah memikirkan bahwa antara pengusaha dan buruh itu bagian dari yang harus dilindungi. Gitu. Nah. Saya mau pendapat Anda bagaimana sebagai buruh untuk mensinergikan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh tadi. Walaupun memang ada tarik-menarik, tapi bagaimana sih semua ini bisa dijembatani, terutama misalnya mendorong negara atau pemerintah untuk bisa memfasilitasi kedua belah pihak ini menjadi sinergi. Karena itu tadi Anda juga tadi Bung Yoyo berpikir bahwa kalau perusahaan mati, akhirnya buruh nggak jadi apa-apa ini. Maka harus kami ambil alih, kan gitu kan? Ya. Nah, supaya ini nggak mati, sinerginya gimana gitu? Gimana pendapat Bung terkait dengan apa yang saya ceritakan tadi? Ya, yang bisa diambil poinnya adalah komunikasi ya kan? Komunikasi serikat buruh, ya kan, dengan pengusaha ini berjalan dengan baik gitu. Itu aja sebenarnya kunci dari pengelolaan sebuah pabrik, usaha dan segala macamnya. Dan perlu juga kehadiran negara gitu. Negara yang menjamin buruh tetap tidak ada pelanggaran-pelanggaran hak normatif di sana gitu kan. Lain kalau di negara luar ya, kamu di PHK nggak punya pekerjaan, negara menjamin itu kan. Iya. Nggak apa-apa lagi gitu. Nggak apa-apa. Ini kan cuma mengawasi aja juga nggak maksimal gitu kan. Oke. Berarti peran negara kurang ya? Kurang, kita anggap kurang gitu. Dan penting di situ juga selain itu juga perlu ada peningkatan kapasitas gitu kan, kapasitas tenaga kerja gitu. Kalau dia masih sebatas seperti itu aja skill-skillnya kan, artinya tidak ada perubahan gitu. Kalau misalnya di perusahaan itu juga membuat semacam skema dia bisa tenaga kerjanya bisa semakin meningkat skillnya, pengetahuannya, ya kan? Ini bisa juga pasti muaranya juga pasti apa yang dia hasilkan juga lebih bagus dan berkualitas kan gitu. Oke. Kalau ada itu jadi kan komunikasi ya. Value-nya semakin baik gitu kan, value-nya semakin, dan harga jualnya harga jualnya di pasar akan semakin. Dan kalau diperhatikan apakah rata-rata perusahaan yang bermasalah itu komunikasinya nggak baik ya? Rata-rata nggak baik.
Justru yang baik, yang komunikasinya baik malah nggak bermasalah kan, aman-aman aja. Aman aja, iya. Kecenderungannya gitu ya? Iya, kecenderungan gitu. Berarti memang pengusaha harus berkomunikasi juga dengan baik dan buruh juga harus betul, membuka ruang untuk komunikasi gitu ya. Itu kuncinya kan ya. Kuncinya itu karena serikat di dalam pabrik fungsinya untuk memberikan jalan komunikasi kepada buruh-buruh yang lain. Itu adalah fungsi serikat. Gitu kan. Jadi dia memberikan menjembatani kepada pengusaha apa yang diinginkan buruh dan apa yang diinginkan perusahaan bisa saling klop gitu, kena gitu. Jadi bisa berjalan seiring gitu. Oke. Nah, kondisi di Samarinda sendiri atau di Kaltim sekarang terasa nggak kasus-kasusnya di awal tahun ini? Dengan adanya perlambatan ekonomi tadi, kita kembali ke laptop kayak Tukul ya. Ini bukan laptop, kayak iPad. Nah, terjadi nggak? Terjadi, lumayan. Daya beli kita daya beli masyarakat menurun. Oke. Kan? Jadi gembor-gembor pemerintah menaikkan ekonomi meningkat 6% gitu kan, 6 sampai 7% itu. Prabowo malah 8 lagi kan? Kurang masuk akal juga mungkin ya. Kalau Kaltim nggak tahu ya. Ya mungkin ekspektasinya lah ya, okay. Presiden seperti itu. Cuman kita ngelihat di lapangan daya beli buruh menurun dari masyarakat lah ya. Dari masyarakat. Itu kan kalau indikator daya beli meningkat ini kan upah aja sebenarnya kuncinya. Upah. Ya, kalau upah itu dia naik, maka daya beli akan meningkat. Itu aja rumusnya. Gitu. Dan ya dia bisa bisa selain daya beli kan ada juga tuh bagaimana tidak hanya kebutuhan primer nih misalnya buruh kan, tapi juga ada kebutuhan sekunder misalnya. Misalnya kayak kan ada 3 tuh kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya gitu kan, kebutuhan pokok lah ya kan, kebutuhan pokok. Terus kebutuhan buruh juga perlu ada hiburan, maksudnya hiburan itu apa? Ya spiritual, misalnya seperti itu kan. Saya kira apa? Hiburan gitu kan, biar dia ya. Kan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam belajar. Biaya hiburannya apa ini? Coba tahu. Hiburannya bisa belajar kan? Ya kan? Hiburan belajar. Kalau hiburan. bagiku belajar bukan hiburan, kan? Ya misalnya atau hiburan ya yang wisata sudah lah ya, wisata gitu. Makanya dan itu butuh biaya. Butuh biaya juga. Terus itu yang bujang aja tuh ya kan, yang belum berkeluarga gitu kan. Yang belum berkeluarga juga harus pengusaha atau terutama pemerintah lah harus memikirkan bagaimana anak-anak atau keluarga buruh itu bisa juga Oke, gini, tadi ngomongin daya beli, kita kunci poinnya di situ. Kenapa daya belinya menurun di awal tahun ini? Karena upah realnya turun. Kenapa upah realnya turun? Upah real turun, ya pemasukan tadi. Yes, kan gini, upah tiap tahun kan ada dewan pengupahan nih. Ya, distribusi kesejahteraannya nggak rata dia. Distribusi kesejahteraan, upah. Ini kuncinya dari apa? Masalahnya dari mana? Upah turun. Terus daya beli turun. Nah, penyebabnya apa? Mahal lagi, kebutuhan bahan pokok mahal. Jadi nggak bisa menjangkau kan? Bahan pokok turun, naik. Nah, ini penyebabnya apa? Karena upah rendah tadi kan. Upah yang rendah. Upah rendah. Ya, penyebab upah rendah kenapa? Turun tadi. Ya bisa jadi ekonomi kan. Tetap ekonomi lambat gitu kan. Ekonomi tadi melambat. Ya, melambat. Sesuai dengan prediksi BPS. Ya, impor, ekspor itu yang tadi pengaruh juga. Lancar, ya cukup pengaruh juga. Karena kan kalau dilihat dari ekonominya Kaltim ya kan bertumpu pada sektor pertambangan, migas, ya kan gitu-gitu dan sedang menurun. Kita perhatikan juga itu kondisi itu gitu ya, dan menyebabkan ada pengaruh lah terhadap upah gitu. Tapi kalau berpikir pada saat itu juga artinya kan lari dari masalah juga nih. Pengusaha-pengusaha ini. Sementara si buruh ini sudah puluhan tahun gitu kan bekerja, mencarikan keuntungan bagi perusahaan. Tapi
tidak ada kepedulian atau jaring pengaman yang lebih layak untuk bisa buruh ini bisa sejahtera gitu. Antisipasi dari perusahaan nggak ada gitu. Oke. Kebanyakan meninggalkan, itu yang jadi masalah gitu. Oke, ini untuk di Kaltim solusinya apa? Ada nggak tawaran buruh? Ya naikkan upah untuk buruh, menaikkan upah. Kalau tadi perusahaannya katanya ekonominya melambat, dia nggak bisa menaikkan upah. Produktivitas tentu, produktivitasnya kan mesti dinaikkan lagi gitu. Jadi genjot lagi buruhnya dong. Iya, lagi buruhnya. Yang penting jelas gitu. Yang penting jelas. Tapi kalau Dan ada digenjot, kepastian, kalau ada digenjot kepastian. produksinya bagus, misalnya taruhlah ini barang lah ya, taruhlah misalnya buruh pabrik barang. Kalau digenjot produksinya tambah tinggi, terus nanti barangnya overproduksi, kan hukum alam kan, hukum apa namanya, pasar kan, barang semakin banyak maka semakin rendah toh. Kalau tidak sebanding, tidak seimbang, pemikiran itu malah bukan baik, malah menjadi bumerang. Kan itu harus balance. Oh, kalau misalnya aku bikin ini kan gitu. Ya, jadinya ya yang dia produksi mestinya kebutuhan yang sesuai kebutuhan ya. Yang diproduksi loh ya. Yang dihasilkan. Ya misalnya begini, kalau yang diproduksi kan yang sesuai kebutuhan itu apa? Yang dibutuhkan bukan diperlukan biasanya gitu. Yang dibutuhkan masyarakat. Yang diproduksi dibutuhkan masyarakat. Iya, ini kan pabrik kan beda-beda. Misalnya Misalnya nih ya, ada pabrik garmen atau di Kaltim apa yang paling menarik? Selain Bambang Batubara, pabrik nggak ada apa? pabrik sih, cuman yang masih tersisa ya pabrik kayu. Pabrik kayu lah, Ya, oke. remah-remahnya. Pabrik kayu. Nah kalau yang produksi pabrik kayu untuk kebutuhan apa? Kan dia cuma untuk kebutuhan properti Iya, ya. properti. Properti toh. Properti. Kebanyakan kan properti toh. Nah, properti naik nggak di Kaltim ini? Apa namanya kebutuhannya? Atau dia cuma untuk ekspor? Kalau untuk lokal mungkin bisa baik nggak kondisinya kalau misalnya dia support untuk lokal? Kalau arah pembangunan misalnya IKN, ya sebenarnya diuntungkan lebih banyak. Kebutuhannya banyak sebenarnya. Terus masalahnya di mana? Nah ini juga kan. Masalahnya Para di mana? ekonom-ekonom nih mungkin yang tahu kan. Bukan, maksudnya gini, ini masalahnya dia kan ini komoditinya ekspor ya? Iya, komoditinya. Komoditinya ekspor loh. Iya. Ekspor itu kan biasanya besar loh, mah. Kuotanya besar ini. Nah kalau ekspornya ditutup, terus larinya kemana barang itu? Lokal mampu menampung nggak? Kalau lokal nggak mampu nampung, ya akhirnya overproduksi, betul kan? Ya. Overproduksi, kalau overproduksi ya sudah, mau nggak mau pendapatan perusahaan akan turun. Ya. Kalau pendapatan perusahaan turun, efeknya kemana? Ke buruhnya kan? Bener kan gitu ya? Ya. Nah, artinya dia harus ya kita nggak tahu ya, karena kan kamu yang mendampingi dan kedua kita juga nggak ada bisnis kayu, jadi nggak tahu bisnisnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya overproduksi pasti dia akan mengurangi Betul. pengeluaran. Karena memang lebih menguntungkan itu ternyata penjualan di luar. Pasti Dibandingkan ekspor di dalam. Iya. Cuman ekspor ini kadang kan tergantung negara luar nih. Misalnya Toyo tambang batubara nih, dulu kan sampai merajai. Begitu tahun berapa itu Cina menutup diri, terus beberapa negara juga tidak menerima, langsung turun di, Betul. kan gitu toh, kerasa Ya. kan? Nah, dulu kan sempet tuh rame batubara turun sampai pekerja batubara nggak dipercaya lagi leasing. Kerja di mana batubara nggak mau dia gitu. Apa namanya mengkreditkan ke pekerja batubara. Karena apa? Ya itu tadi sampai nggak dipercaya gitu. Itu sempat turun drop. Nah itu kan tergantungan pada dunia luar toh. Nah kondisi ini kan mungkin akan menjadi siklus atau kan kita sangat rentan dengan itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana menghadapi situasi itu. Artinya PHK salah satu yang tidak bisa dihindari. Ini kalau posisinya begini seperti apa, Serikat? Karena PHK adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena kondisinya ekspor dan ekspornya ditolak. Kalau ekspornya jalan nggak cerita lah itu ya. Artinya kan ketika ekspornya jalan, perusahaannya ini kan nggak cerita lah, nggak ada cerita, pasti kemungkinan ya akan berlanjut terus kan begitu. Tapi ini ekspor ditolak kan kita nggak bisa
koneksi dengan pemerintah toh, atau tidak bisa intervensi negara lain. Bagaimana begitu? Ya artinya ya ganti komoditas berarti. Itu komoditas. Ya, yang lebih menjanjikan. Nah, itu kan jadi kebijakan perusahaan toh. Betul. Dan saya pikir juga kalau misalnya tidak ada yang memerlukan bahan seperti kayu tuh pasti ada, misalnya, tapi membuka jalan kerjasama dengan negara-negara yang memerlukan, yang baru-baru misalnya. Ya. Gitu. Saya paham. Nah, kita kembali lagi ke Kaltim nih. Ada nggak data terkait dengan PHK di Kaltim atau Ya. terkait dengan kasus-kasus yang terjadi karena ada ekonomi yang nggak bagus? Nah, kalau saya baca di salah satu media tuh ada tuh di sekitar 2000 gitu kan. 2024. Itu 2000 itu di mana? Karyawan di PHK. Itu di Kaltim? Sekaltim atau Samarinda aja waktu itu. Samarinda? Ya, di Samarinda aja. Terus kalau ya sekitar 2000-an PHK itu tapi datanya itu yang dilaporkan dari Dinas Tenaga Kerja, mengutip Oke, artinya kalau dari Dinas Kerja orang yang melapor ke Betul. Dinas Tenaga Kerja bahwa dia PHK perusahaan atau ini itulah. ya, atau mungkin dulu masih ada nggak kartu kuning itu? Dulu kan ada kartu kuning pekerja kan? Oh iya, Masih ada nggak itu? rasa-rasanya nggak ada ya sudah. Untuk bisa kerja tuh ya. Ya, oke. Ini saya bacakan ya. Ini ada nih, aku cek di internet nih ya. Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran. Wah, ini siapa yang input di Google ini? Sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Ini kayaknya IKN. Kalau dari umat ya. Namun perlu catat bahwa sektor padat modal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja, sementara sektor informal juga mengalami peningkatan. Ini meningkat semua, bagus dong. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2004, jumlah penduduk yang bekerja di Kaltim mencapai 1,9 juta orang, meningkat 129.000 orang yang bekerja dibandingkan Agustus 2023. Ini 2003 ke 2004. Nah, ini nggak tahu 2004, 2025 ini kan belum ada nih datanya. 2004 ke 2025, makanya awal tahun melambat ini. Saya mau tanya, apakah faktornya ada nggak pengurangan ke tenaga kerja? Karena di 2023 ke 2024 bagus, posisinya ini bagus nih. Nah, ini pengangguran tingkat terbuka TPT di Kaltim pada Agustus 2024 sebesar 5,14%, turun dari 5,31%. Bagus dong kondisinya. Merasakan nggak serikat buruh? Ini bagus dong. Secara ini datanya ada BPS. Oh, BPS, datanya BPS. Oke, terus yang tadi menyatakan peningkatan jumlah pekerja, penduduk yang bekerja, BPS juga. Dan dikutip oleh Kaltim Today. Ada berita ini nih. Nah, merasakan nggak bahwa itu baik? Artinya untuk awal tahun ini, apakah kondisinya masih seperti ini? Membaik? Ya kalau berdasarkan data, kalau itu dianggap baik ya itu juga jadi ini kan angin segar lah. Sampai Agustus 2024. Artinya dari Agustus 2024 sampai sekarang, ini yang saya tanya secara data, apakah membaik atau enggak? Karena ini sampai Agustus 2024 ya pendataan, data yang ada ini. Nah, dari Agustus 2024 sampai ini bulan apa? Juni. Dengan misalnya awal tahun melambat, ekonomi Kaltim apa pengaruhnya ada? Atau masih tetap begini posisinya? Baik. Belum ada datanya. Belum. Tapi secara atmosfer, secara kondisi yang Bung Yoyo perhatikan, atau misalnya kan secara berdialektika dengan teman-teman di buruh itu ada keluhan-keluhan itu gimana? Iya, dalam analisa kita tadi krisis tadi kan. Jadi kita kalau kita menganggap ini Indonesia nih lagi kena dilanda krisis malah gitu. Bukan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja sebenarnya gitu. Itu berdasarkan apa? Perlambatan ekonomi tadi? Ya pelambatan iya, tapi tadi tidak baik-baik saja itu berdasarkan apa?
daya beli menurun, Oke. gitu kan. Ada kekhawatiran ke situ kecenderungannya. Iya, PHK terlihat masih banyaknya PHK gitu. Jadi gejala-gejala itu yang kita lihat real aja, kita lihat real sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, makanya kesimpulan kita bahwa perlu ada pemerintah yang turun tangan gitu untuk mengatasi hal tersebut gitu. Tapi pemerintah dari mana? Ya karena negaranya nggak baik-baik aja nih. Nah, karena kan tadi itu tanggung jawab lah ya kan, pemerintah bertanggung jawab lah sebagai fungsinya ya kan, tugasnya. Dan tadi forum-forum tripartit antara perusahaan antara pengusaha, pemerintah dan buruh tadi dia bisa berjalan. Gitu. Ini ada data nih. Meskipun ada perbaikan, penyerapan tenaga kerja di Kaltim belum maksimal dan masih banyak diserap oleh padat modal. Padat modal itu kan berarti kan proyek ini kan? Ya. Proyek-proyek kan? Ya, yang artinya misalnya ada pemerintah punya proyek A, B, C, D, termasuk tambang lah, padat modal ya. Ya, tambang juga padat modal ya, oke. Itu di luar itu belum maksimal katanya di sini. Masih ada datanya nih. Apa datanya, media apa nih? Media Kaltim Pos. Oke. Jadi menurut Bung tidak baik-baik saja ke ekonominya. Iya, daya beli itu per kapan? Mulai kapan dirasakan? Mulai itu terlihat 2024 sih. Akhir 2024. Apa awal? Awal. Tapi di sini awal masih bagus nih data angkanya yang menurut versi BPS. Jadi kita melihat tuh kan COVID kemarin tuh jatuh tuh kan, krisis, anggapnya itu krisis, dan ada kenaikan pasca COVID. Habis itu turun lagi. Kita ngomongin Kaltim. Kaltim sama juga mengalami hal sama. Iya, mengalami hal sama, misalnya soal pertambangan gitu kan, buruh pertambangan banyak yang hilang perusahaan dan meninggal. Oh ya, ada beberapa PHK pertambangan. Karena menurut BPS pertambangan menurun. Ya, juga banyak yang meninggalkan persoalan. Terus kalau kita lihat baru-baru ini gitu kan di Rumah Sakit Haji Darjat misalnya ya. Ya itu ya baru-baru. Itu masalah perburuhan juga. Itu nggak bisa dibayar ya gitu ya, nggak terbayar ya. Perusahaan ya lagi sedang lemah-lemahnya lah gitu. Apa sih persoalan utama di Haji Darjat itu? Apakah karena pilot dia memang lagi turun atau? Yang jelas sebetulnya kan harusnya bagus ya. Iya. Kalau RSHD itu berarti menurun, berarti nggak ada yang sakit, sehat-sehat. Harusnya kan begitu ya? Iya. Cuman kalau yang kita pantau di sana itu keterlambatan gaji sebenarnya. Terlambat sampai 3 bulan gitu-gitu dan berlarut-larut. Gitu, mungkin pasiennya sepi ya? Ada nggak informasi ya lain? Mungkin bisa dibilang karena kan rata-rata perusahaan asuransi kan ke sana semua. Mereka nggak cover BPJS kan kalau di RSHD itu kecil lah mungkin kalau yang RSHD itu tidak cover BPJS ya? Kecil lah mungkin ada, cuman nggak besar. Mereka banyak melayani klien-klien atau pasien-pasien dari swasta, perusahaan, asuransi. Dan itu yang menurun. Mungkin kayaknya gitu menurun ya. Atau problem yang lain lah nggak ngerti juga problemnya. Cuman ini secara perbulan ada masalah. Gaji itu yang penting. Dan masih banyak lah saya pikir di tempat-tempat yang lain, sektor informal misalnya. Oke, itu banyak dan itu peran pemerintah tuh di sana kurang. Gini, kita ngomong pemerintah nih. Tadi Anda ngomongin pemerintah terus nih. Peran pemerintah. Ya. Dalam kondisi ini kita ngomong Kaltim, nggak usah nasional lah. Ya. Oke. Nasional sudah banyak yang mikir kan. Banyak juga guru-guru atau aktivis atau misalnya pengamat-pengamat yang ngomongin soal nasional. Kita ngomong Kaltim. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kaltim di saat ini? Pertama memperbesar apa? Memperbesar jaring pengamannya, sosialnya. Apa yang diminta? Program jaring pengamannya itu apa yang diminta? Nah, sekarang ini kan di Kaltim Rudi Masud sama Pak Gubernur Haji ya, Pak Gubernur sama Wakil Gubernur punya program yang
gratis pol. Oke. Nah, ini kan pendidikan gratis, kesehatan gratis. Nah, ini kan sebenarnya baik gitu kan. Iya bisa dong. membantu. Artinya kalau misalnya sekolahnya gratis, buruh tidak perlu harus Betul. membayar biaya sekolah Orang anaknya. tua, ya. Artinya kan biayanya bisa pakai yang lain kan, Ya. untuk memenuhi kehidupannya kan. Nah, jadi memperbesar anggaran itu kan. Artinya bagus, positif dong program ini. Iya, positif. Kita anggap positif. Artinya kan gratis pol kan ini sudah di launching ya, sudah beberapa kali kita ngomong, berarti sudah mulai dirasakan belum ya? Belum sih. Belum, tapi positif ini ya. Iya. Jaring pengamannya itu supaya daya beli masyarakat tadi bisa Naik. Kan naik. begini. Tidak hanya upah ya yang kita. Ya, jaring pengaman ini kan pendidikan sama salah satunya ya sama kesehatan. Ya. Kalau misalnya buruh anaknya sekolah nggak perlu bayar, baju seragamnya sudah Meringankan. dibelikan, bukunya sudah dibelikan, kan dia nggak perlu keluarin uang lagi. Betul. Uangnya bisa belanja yang lain toh. Ya. Dia bisa hiburan lah, tadi wisata atau apa toh. Kedua, kalau dia sakit, kalau gratis kan enak, tidak perlu harus ngeluarin biaya, gitu, benar kan? Artinya positif banget ini gratis pol ini. Iya, kita Bagaimana berharap melihatnya? sih- Iya, kita karena di awal-awal itu ini pro rakyat ya, kita anggap ya bagus, tinggal kan implementasinya, pelaksanaannya. Oke. Dalam oke. perjalanannya nanti dia menyentuh ke persoalan rakyat enggak gitu kan, yang disoalkan rakyat enggak, ke buruh enggak, tepat sasaran tidak. Nah, ini yang harus jadi pekerjaan juga buat pemerintah sekarang di Kaltim. Oke, mungkin kita tunggu waktunya apakah Iya, baik atau enggak gitu iya, ya. dan memang harus tepat sasaran, dia harus buruh yang dapat. Tapi kan kalau gratis pol katanya semuanya. Pendidikan dan kesehatan. Maksudnya semuanya itu tanpa terkecuali. Iya. Enggak? Iya kan? Ya. Tentu Tapi betul kan? lebih baik mereka yang betul-betul tidak mampu yang mendapatkan. Iya, oke, itu bagus. Tapi kalau misalnya pemerintah bisa membiayai semua orang yang Ya, lebih yang mampu bagus. kan bagus toh? Iya, lebih bagus. Bagus toh? Mau yang mampu nggak mampu semua dibiayai sama dia. Iya, lebih Ya kan? bagus. Lebih bagus kan? Lebih bagus. Lo kan Ya, gitu ceritanya ya. kan. Gratis pol kan dia nggak memilah-milah semua darah rakyatnya. Mau yang mampu sama yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu membantu juga. Bagi yang mampu kan tentu ya nggak apa-apa. Ya. Dia juga uangnya bisa dibuat untuk yang lain. Nah, gitu. Kalau dia bisa konsisten begitu, nanti terpilih lagi nanti. Oke, oke, berarti Anda tadi ngomongin pemerintah, berarti sebetulnya kalau di Kaltim sudah hadir dong. Oke, itu programnya Kang. Pengawasan terhadap sektor ketenagakerjaan sendiri yang kita anggap belum maksimal. Oke, kan gini, tadi Anda bahwa pemerintah harus turun tangan. Salah satunya jaring pengaman. Dari Ya. satu jaring pengaman, oke nih sudah. Oke, sudah. Ya kan? Artinya Anda tidak relevan lagi ngomongin pemerintah kemana nih, karena sudah ada nih programnya. Tinggal menunggu implementasinya toh, Ya. sesuai atau enggak kan gitu. Apalagi yang diminta dari Pak Gubernur dan Hal terdekat, pengawasan. Jadi karena punya perangkat ya kan OPD ketenagakerjaan, nah ini harus kerja maksimal. Saya tanya Pak Anda kan buruh nih, aktivis buruh ya, bergelut di dalam perburuhan, Serikat buruh, ya. serikat buruh. Berarti kan Anda sering berinteraksi nih dengan pemerintah, dengan buruh kan. Saya tanya, bagaimana peran tenaga kerja atau Disnaker, Kaltim dan Samarinda dalam menjalankan tugasnya? Tipis banget, kecil banget. Perannya sedikit. Iya, sedikit banget. Kalau aku kasih Nggak nilai optimal sih. 1 sampai 10 berapa nilainya? Ada 4 kayaknya. 4. 5. 4 apa 5? Ya, 4 lah. 4. Iya. Merah dong kalau rapot Merah ya. banget. Heeh. Nah, ada yang Anda sampaikan kepada gubernur terkait dengan Disnaker? Silakan disampaikan. Saya kasih ruang Anda untuk menyampaikan. Apa? Jadi Pak Gubernur perintahkan kadisnya gitu kan untuk biar instrumennya bekerja dengan maksimal. Disnaker ya? Ya, Disnaker terutama karena misalnya pengawasan hak buruh bisa dipelototi lah, bisa disoroti sama Disnaker. Jadi hak buruh tidak dilanggar gitu. Iya, oke. Gitu sih kan. Oke, sudah itu yang sampaikan. Itu aja sih. Oke. Itu karena yang lebih urgent kayaknya. Oke. Ketika ada masalah gitu kan,
Jadi bisa langsung diselesaikan. Selama ini kan dia berlarut dan menguap begitu saja. Dan pemerintah kecenderungan tidak punya solusi konkret. Tidak ada ketika ya jadinya itu kayak pemadam kebakaran gitu kan. Ketika sudah Kebakar baru kebakar dipadamkan. baru mereka sibuk-sibuk kayak gitu. Ya maksud saya Yang diharapkan apa? ya jangan jadi pemadam kebakaran. Kebakaran. Jadi apa? Ya sesuai tugas dan fungsinya, cegah kalau ada apa Sebelum terbakar harus oke. dicegah. Misalnya kayak ada mereka punya ini nih apa divisi pencegahan perselisihan hubungan industrial. Nah kalau sudah mau dekat-dekat PHK gitu kan, mau dilihat mau bangkrut tuh kan sudah ada antisipasi pemerintah. Harusnya gitu. didatangi. Harusnya gitu. pengawas misalnya. Cuman memang problemnya sekarang ditarik ke atas semua pengawas ketenagakerjaan ini ke provinsi. Jadi tidak ada lagi pengawas di kabupaten kota. Ya kan provinsi nggak punya wilayah. Tapi mereka punya pengawas, ditarik ke sana semua. Sementara Artinya pabrik-pabrik provinsi kan nggak punya wilayah. Kan provinsi wilayahnya di mana? Samarinda kan? Iya. Bener kan? Nah artinya harusnya ya kan bisa bantu yang provinsi itu, yang pengawasnya itu. Nah, dan itu kecil, nggak banyak resource dari pengawas. Terus antara provinsi dan Samarinda itu bedanya apa? Terus bagaimana harus ditangani oleh Samarinda? Bagaimana harus ditangani provinsi? Caranya gimana? Nah, soal Wilayahnya di pengawas, mana? wilayah sih sebenarnya dia di per teritori aja. Misalnya masa Palaran dan sekitarnya itu urusannya Samarinda, yang di daerah misalnya Gatsu, Broto kota ini urusannya provinsi, nggak gitu kan? Enggak, tetap kota, tetap wilayah teritori. Nah terus yang provinsi apa? Pengawasan. Mengawasi yang kota. Iya, mengawasi terutama apakah ada apa sengketa lah atau ada apa hubungan industri yang sedang bermasalah. Artinya kan nggak masalah walaupun jadi kota atau di provinsi. Nah, selama ini yang kita lihat selain kerjanya lambat gitu kan karena harus dari bawah dulu naik ke atas, birokrasinya jauh panjang. Keliling dulu. Oh, birokrasinya Iya. lama. Baru mereka ini milik dirjen, maksudnya di lembaganya kementerian gitu. Lembaganya kementerian. Vertikal. Jadi Dia bukan di bawah Pemprov Kaltim, bukan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Iya, jadi eksekusinya tuh lambat gitu. Oh. Misalnya oke. apakah perusahaan ini melanggar aturan ketenagakerjaan? Nah, yang bisa memutuskan dia melanggar itu pengawas. Sementara banyak yang mengharapkan keputusan pengawas itu segera muncul gitu, segera ada. Tapi kan kalau kayak gitu jadi lambat. Sementara buruh ini menuntut hak yang untuk makan sehari-hari harus segera teratasi gitu kan. Ya, ada persoalan harus. Dan itu karena dia di bawah kementerian, bukan di bawah Iya, kabupaten kota yang kabupaten seperti kota. dulu. Kalau dulu ada. Oh gitu. Ya, sekarang udah berpindah. Dulu kabupaten kota punya. Jadi sekarang justru malah nggak bagus ya. iya, jadi lambat. Jadi lambat. Mendingan dibalikin lagi ke balikin yang lama, iya. Oke, Mungkin teman-teman. efisiensi tadi kali ya. Ya, kita nggak tahu. Tapi oke, teman-teman. Kita sudah hampir di 1 jam ya. Sudah 1 jam lebih, ternyata banyak juga yang Banyak. bercerita sama Harus jilid 2 nih, Kang. Iya. Tapi ya mungkin ada yang bisa dipetik ini dari obrolan kita. Ya mudah-mudahan sih tadi iklim bisnisnya baik di Kaltim, ekonominya bertumbuh, sehingga upah buruh juga naik, kesejahteraan buruh naik, terus jaring pengaman dari pemerintah tadi seperti yang diminta bisa membantu meringankan karena akhirnya buruh bisa punya daya beli karena untuk pendidikan dan kesehatan kalau misalnya tadi benar di-cover oleh Gratis Pro programnya Pak Gubernur, artinya kan buruh punya alokasi biaya untuk yang lain gitu supaya mereka bisa lebih sejahtera begitu ya, gitu ya. Oke, terima kasih sobat Disway semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Disway. Salam Gini dong. Disway. Oh, gini ya. Iya.